Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Engkaulah telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Aku hendak menyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Engkau telah menuntun umat-Mu seperti kawanan domba dengan perantaraan Musa dan Harun. Dengan lengan-Mu Engkau telah menebus umat-Mu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Maha Perkasa dan Maha Pemurah, kasih setia-Mu kekal selama-lamanya. Kami bersuka cita atas pemeliharaan dan kekuatan yang Kau berikan bagi kami sampai pada saat ini. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu, karena kami menerima Injil kehidupan melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh Kudus membimbing setiap langkah kami, berjalan seturut dengan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat kami persilakan. Seluruh ciptaan Tuhan memuji dan menyembah Dia. Mari kita dengan sukacita kita puji Tuhan dengan bernyanyi langit dan bumi pujilah Tuhan. Dengarkanlah 10 hukum Taurat Tuhan Allah. Yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita,
Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Yang kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Yang keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh, ialah Sabat bagi Allah, Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Yang keenam, jangan engkau membunuh. Yang ketujuh, jangan engkau berzina. Yang kedelapan, jangan engkau mencuri. Yang kesembilan, jangan engkau berdusta. Yang kesepuluh, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala sesuatu milik mereka. Apakah ketentuan Tuhan Allah akan hukum Taurat itu? Demikian. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang keempat dari orang yang melanggar titah atau firman-Ku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Marilah kita bersama-sama memohon. Ya Tuhan Allah, berilah aku kekuatan untuk melakukan Taurat-Mu. Amin. Seringkali perkataan dan perbuatan kita mengecewakan Tuhan dan orang lain di sekitar kita. Kita akui segala dosa kita di hadapan Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 467 ayat 1 sampai ayat 3. Aku
Jemaat Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan berlimpah kasih karunia, Engkau menghendaki agar kami mengasihi sesama seperti diri sendiri. Namun kami sering dengan sengaja menabur benih perselisihan. Hati kami sering dipenuhi iri, dengki dan dendam. Dalam kehidupan berjemaat, kami juga sering lalai melakukan tanggung jawab untuk mendoakan serta menasihati sesama. Kami sering mengabaikan kehendak-Mu demi memenuhi kehendak serta keinginan kami sendiri. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami bersujud memohon keampunan dosa. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa kami. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di Dengarkan dan percayalah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita mewujud nyatakan hidup baru, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, kami persilakan. Allah memilih, menguduskan, dan menjadikan kita anak-anaknya. Mari dengan sukacita kembali kita bernyanyi dari lagu pujian Kita Dipilih. Amin.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita membaca firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 12. Kami mulai dari ayat yang ke-7, jemaat Tuhan ayat yang ke-8, begitulah selanjutnya sampai ayat 12. Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Sebab dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Dalam jumlah kasih itu bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang mengasihi kita dan mengirimkan anaknya sebagai kurban perdamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Belum ada orang yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tinggal di dalam kita dan kasihnya itu disempurnakan di dalam kita. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukannya. Amin. Kita responi pembacaan episkal, kita bernyanyi Allah itu kasih. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan.
November 2025. Kita bersyukur untuk kebaktian minggu lalu di mana jemaat yang hadir sebanyak 90 orang dan persembahan yang terkumpul, persembahan yang pertama 309.000, persembahan yang kedua 296.000, persembahan yang ketiga 349.000 dan truk pesta seksi Bapak 1.322.000. Yang melayani minggu depan 23 November 2025, pengkhotbah Evangelis John Ripurba, liturgis Sintua Amansius Silalahi, MC Dea, singers Juni, Jueli, Cindy, pemusik Lola Jona Polta Gabriel, multimedia Simpson. Persembahan ketiga kita pada hari ini yaitu persembahan atau penggalangan se-GKPS yang diperuntukkan untuk suku anak dalam. Pertemuan sesi Bapak GKPS Resort Medan Timur akan diadakan pada hari ini tanggal 16 November 2025 bertempat di GKPS Tembung, masuk pukul 16 WIB atau jam 4 sore. Diharapkan kehadiran seksi Bapak di jemaat ini pada pertemuan ini. Rapat panitia Natal seksi Bapak, seksi Inang akan diadakan pada hari ini bertempat di GKPS Sidorame, dimulai pada pukul 12:30 siang atau setelah keluar ibadah minggu siang. Perpuluhan atau persembahan bulanan untuk bulan November 2025 sudah dapat diberikan kepada bendahara jemaat dan pengurus kebaktian minggu pagi setelah ibadah ini selesai bertempat di kantor gereja. Pertemuan sesi nama poso akan dilaksanakan pada hari ini masuk pukul 15 WIB atau jam 3 sore dengan tuan rumah Porta Sinaga yang bertempat di gereja GKPS Sidorame. Kami mengundang teman-teman nama poso yang rindu untuk melayani di gereja ini sebagai MC, singer, pemain musik dan multimedia. Mari bergabung bersama kami. Bagi teman-teman nama poso yang berminat dapat menghubungi pengurus nama poso atau pengurus ibadah pagi setelah ibadah ini selesai. Demikian warta kita pada hari ini. Dan saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk diisi kebenaran firman Tuhan. Mari kita bernyanyi, jadikanku rumah doa. Kata
Bapa kami, Allah Trinitas yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, izinkanlah kami Tuhan lebih lagi mendengar suara. Izinkanlah kami umat-Mu lebih lagi mendengar suara. Berfirmanlah Tuhan, karena suara-Mu yang kami rindukan. Berfirmanlah ya Tuhan, karena suara-Mu membawa berkat, pemulihan, pengharapan, dan meneguhkan iman kami. Berfirmanlah, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Salam pada kita semua. Salam. Apa kabar? Tolong salam samping kiri kanan, katakan selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Tuhan menyinari. Dua ya. Kalau kita mengatakan hal yang baik, tapi wajah kita tidak menunjukkan hal yang baik, bisa kesannya berbeda. Sebelum kita sampai ke firman Tuhan, misalnya saya di dalam makan, lalu kemudian tuan rumah bilang, tambah pendeta, tapi giginya rapat. Tambah. Kira-kira saya berani tambah atau tidak? Tidak. Maka mari tolong dulu kondisikan wajah kita, wajah malaikat surgawi, wajah memancarkan aura kasih Allah, lalu tatap orang samping kiri kanan depan belakang kita, katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dua ya. Firman Tuhan yang kita dengar hari ini, Bapak Ibu, diambil dari Maliaki. Pasal yang pertama ayat 1 sampai ayat yang kelima. Izinkan saya membacakan dalam bahasa Indonesia terjemahan baru yang pertama. Maliaki pasal 1 ayat 1 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Ucapan ilahi, firman Tuhan kepada Israel dengan perantaraan Maliaki. Aku mengasihi kamu, firman Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bukankah Esau itu kakak Yakub? Demikianlah firman Tuhan. Namun aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Sebab itu aku membuat pegunungannya menjadi sunyi, sepi, dan tanah pusakanya kujadikan padang gurun. Apabila Edom berkata, kami telah hancur, tetapi kami akan membangun kembali keruntuhan itu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam. Mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya, dan orang akan menyebutkannya daerah kefasikan dan bangsa yang kepadanya Tuhan murka sampai selama-lamanya. Matamu akan melihat dan kamu sendiri akan berkata, Tuhan Maha Besar sampai di luar daerah Israel. Amin. Demikian firman Tuhan. Salam Bapak Ibu. Salam. Perkenalkan, nama saya Pendeta Parunian Cipayung. Saya pendeta di KBS. Pada Agustus lalu saya dipindahkan ke Medan oleh kantor Sinode. Sekarang saya bertugas sebagai dosen bidang sejarah ajaran Kristen dan juga attending yang disabda. Saya sudah menikah, istri baru berubah. Tuhan anugerahkan satu putra kepada kami, sekarang kelas 1 SD, jalan tahun umurnya. Kami pernah melayani di Siantar, di Jambi, dan di Tondang sebagai vikar. 2016 kami ditugaskan ke KPS menjadi misionaris di Korea Selatan. Di sana saya studi tamat tahun 2020 untuk master dan tamat tahun 2023 untuk studi doktorat. Dan itu full scholarship. Jadi bagi anak-anak muda yang mau studi teologi, ada beasiswa penuh. Semua mereka bayar uang saku, uang jajan, uang wisuda, semua mereka bayar. Dan mau sudah tutup pun tidak ada keluar uang di KPS, termasuk uang kita.
Jadi kalau dulu ada bilang aku nggak bisa sekolah bang, kenapa? Dari duit. Sekarang begitu gak ada, disediakan oleh Tuhan dari orang-orang baik. Pertanyaan mereka, mana orangnya? Kalau ada anak muda yang mau studi teologi ya khususnya, saya rekomendasikan di sana. Demikian Bapak Ibu, saya juga melayani di Majelis Sinode dan sebagai sekretaris teologi di sidang majelis pendeta. Demikian perkenalan singkat pada hari ini. Saya bersyukur karena setelah ditabis jadi pendeta, baru ini saya melayani di KPS Sidoarjo. Saya bersyukur ketemu Bapak Ibu dan ibadah ini ibadah yang luar biasa ya. Orang-orang muda banyak, ini kurasa ini calon-calon pahamen. Karena masih muda sudah percaya diri, sudah berdiri di depan umat, menghubungkan umat dengan Allah. Pelayan itu menghubungkan umat dengan Allah dan menghubungkan Allah dengan umat. Ini menjadi jembatan. Makin banyak orang muda diundang seperti ting-ting tadi, makin cerah masa depan gereja. Amin. Bapak Ibu, pada hari ini kita mendengar firman Tuhan dari Nabi Maleakhi. Ini Nabi paling terakhir di Perjanjian Lama. Setelah Nabi Maleakhi, Perjanjian Lama tutup pembukuan. Lalu kalau kita membaca Alkitab, antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selalu ada lembar kosong. Kalau kita perhatikan, di Alkitab bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, di antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru selalu ada lembar kosong. Ini maksudnya bukan pemisah. Ini maksudnya bukan untuk hiasan, tapi ini menandakan bahwa setelah Nabi Maleakhi sampai ke kitab Matius pertama, sampai ke dimana Yohanes Pembaptis berseru-seru di padang gurun, persiapkan jalan bagi Tuhan. Itu masa pranatal, masa Advent. Dari masa Nabi Maleakhi sampai masa Yohanes Pembaptis, Alkitab mencatat selama 400 tahun firman Tuhan tidak pernah disampaikan lagi ke orang Israel, baik orang Yahudi, baik orang percaya. Jadi lembar kosong itu artinya dalam bahasa lain dark silence, kesunyian, kesepian, kediaman yang gelap. Lembar kosong Alkitab ini artinya adalah masa selama 400 tahun Tuhan tidak berbicara melalui nabi-nabi. 400 tahun walaupun orang Israel rindu dengar firman Tuhan, tapi Tuhan diam. 400 tahun walaupun orang ingin, orang berdoa, orang memohon Tuhan, berfirmanlah padaku, tapi Tuhan diam. 400 tahun. Kenapa? Kalau kita membaca kitab Maleakhi ini, kita akan melihat ini adalah tulisan yang pendek dan kecil, tapi ini menegur persembahan orang Israel tentang korban-korban. Kitab ini menegur para imam di pasal yang kedua. Kitab ini menegur orang-orang yang waktu itu merendahkan Allah, merendahkan firman, bahkan meragukan Tuhan. Itu yang kita lihat dalam pasal yang pertama ayat 1 dan 2. Tuhan berfirman, ucapan ilahi. Allah berkata melalui Maleakhi, perkataan pertama, aku mengasihi kamu. Tolong katakan kepada samping kiri kanan, aku mengasihi kamu. Aku mengasihi kamu. Tapi apa kata orang Israel? Dengan cara bagaimanakah engkau mengasihi kami? Bayangkan kalau orang tua berkata pada anaknya, anakku, aku mengasihimu. Dengan cara apa bapak mengasihiku? Bayangkan kalau bapak berkata pada istrinya, istriku, aku mengasihimu. Dengan cara apa kau mengasihiku? Allah membuka firman-Nya dengan menegaskan, kalau dalam bahasa Ibrani ini tensisnya tensis perfect. Maksudnya, aku telah mengasihimu dan aku tetap mengasihimu dan aku masih mengasihimu dan aku akan terus-menerus mengasihimu. Ini maksudnya kalimat pendek ini. Aku tetap mengasihimu. Aku masih mengasihimu. Aku akan selalu mengasihimu. Memang bangsa Israel di kitab Maleakhi ini mereka baru kembali dari pembuangan Babel. Mereka baru diporak-porandakan 70 tahun di Babel, mereka direndahkan. Orang-orang mencemooh mereka, mana
tahun kau akan terbuang ke Babel, tepat tahun ke-70 Tuhan akan memanggil raja asing melepaskan. Karena mereka merasa trauma, putus asa, mereka merasa Allah itu tidak mengingat mereka, lalu mereka mulai meragukan Allah. Maleakhi berkata, firman Tuhan, aku mengasihi kamu. Tapi mereka menjawab dengan cara ini keraguan. Jawaban ini menunjukkan sinis. Jawaban ini menunjukkan pesimis. Tuhan, kalau kau mengasihi kami, dengan cara apa? Kalau kau mengasihi kami, tunjukkanlah, buktikanlah. Mereka mulai melakukan Tuhan tidak mengasihi, bahkan mereka melakukan Tuhan mungkin sudah tidak ada. Saudara-saudara dari Tuhan, Maleakhi ini artinya utusan Allah. Maleakhi itu bahasa Ibrani malak. Malak itu malak sorgawi. Dari kata malak lah muncul kata malaikat. Jadi Maleakhi artinya apa? Malak. Malak artinya dari kata itu muncul malaikat. Malaikat artinya apa? Artinya utusan. Dalam bahasa Yunani, malak sorgawi atau malak dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani disebut angelo. Angelo. Dari kata angelo lah kata angel. Dari angel ke bahasa Inggris malaikat. Jadi Maleakhi artinya seorang nabi yang dipanggil Tuhan dan bertugas untuk utusan Tuhan sebagai perantara Tuhan menyampaikan firman Allah kepada umatnya. Maleakhi mau meneguhkan mereka, Tuhan mengasihi kamu. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang kalau kita mengalami kepahitan, kita sulit meyakinkan diri kita kalau Tuhan masih mengasihi kita. Apalagi kalau orang yang kita kasihi meninggal dunia, kita berpisah dengan orang yang kita kasihi. Apalagi kalau perpisahannya tragis, apalagi kalau perpisahannya itu menyakitkan kita. Kadang-kadang masa-masa gelap itu muncul dalam hidup kita. Dan masa-masa itu kadang-kadang orang, Tuhan, apakah engkau mengasihiku? Bila engkau mengasihiku, mengapa ini terjadi? Tuhan, apakah engkau ada? Apakah engkau mengingatku? Dalam masa-masa gelap demikian, sering sekali seperti orang Israel kita meragukan kehadiran, kasih, dan kuasa Allah. Tapi firman Tuhan hari ini mau mengatakan kepada bangsa Israel, Allah telah mengasihimu, Allah masih mengasihimu, Allah tetap mengasihimu, dan Allah akan selalu mengasihimu. Amin Bapak Ibu. Jadi kalau ada persoalan, pergumulan, beban, sakit, penyakit, kalau begini begitu gelap sehingga saking gelapnya kita meragukan Allah, inilah firman Tuhan ini. Tuhan, aku percaya Engkau masih mengasihi. Tuhan, aku percaya di balik semua yang terjadi ini Engkau masih mengingatku. Engkau akan mengingatku. Engkau tetap mengingatku. Engkau tetap mengasihi. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, saya pernah bertemu dengan seorang yang sakit. Waktu dia sakit, dia selalu datang ke pertemuan sektor, datang ke rindu, dan selalu berkata kepada Tuhan, tolong doakan saya. Kata saya selalu sembuh, lalu didoakan. Lalu setelah sembuh, ke pertemuan sektor lagi. Setelah sembuh, nggak berdoa lagi. Setelah sembuh, nggak ibadah gereja lagi. Kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, mana yang Bapak Ibu pilih? Orang sakit tapi ingat Tuhan, ingat berdoa, rindu pada Tuhan, dan minta didoakan, atau orang sembuh tapi tidak ingat Tuhan? Coba tanya sambil kiri kanan. Bapak Ibu saudara-saudari pilih yang mana? Dua yang. Pilih mana nanti? Pilih mana? Sakit ingat Tuhan, dekat pada Tuhan, atau sehat, tidak mau ibadah, tidak mau berdoa, tidak mau persekutuan. Pilih mana? Satu atau dua? Satu. Ya. Kadang-kadang kita nggak ada pilihan tiga benar. Kalau boleh ya sehat-sehat dan juga kita pada dekat pada Tuhan. Ada pengalaman juga, ada orang yang waktu di tengah pesawat yang ada turbulensi. Waduh, di situ semua nama Tuhan disebut. Ya Tuhan, itu semua nama semua Tuhan. Dan jadi semua minta pertolongan Tuhan. Tapi sudah mendarat, tak ada yang berdoa mengucap syukur. Ada juga di Simalungun waktu itu ada isu Debu Ganja. Debu Ganja itu adalah minggu yang paling menyeramkan di Simalungun.
Kalau di tetangga ada bentuk kuntilanak, genderuwo kan. Kalau sebelum itu kan, katanya mitosnya itu kalau lihat bikunya itu dia hitam, tapi bukan karena pakai jubah itu kan. Dia hitam, pakai dilihat lebih tinggi, lalu kemudian yang mendekat seperti ini dan cekek. Lalu saat mati akan biru leher. Oh, dalam kehidupan ini kan. 4 hari ada 5, 6 hari ada 5. Oh gawat, siapa lagi berikutnya? Lalu di desa itu dibuat apa KKR. Oh terus KKR, yang penting KKR. Dan KKR selalu ramai, luar biasa. Minta didoakan perlindungan, pembentengan, Tuhan tolong, luar biasa. Tapi setelah berganjal bilang tidak ada yang mati, dan semua sudah mulai reda, kembali ke rek. Ibadah gereja menjadi sunyi, orang mulai malas memuji nama Tuhan, orang mulai berdoa, dan tidak ada lagi request untuk membuat KKR. Kadang-kadang kalau Tuhan bertanya pada saya, pendeta, mana yang kau pilih? Buatlah di kampung ini beredar 700 gandam supaya seluruh jemaat ini ingat Tuhan, atau buat jemaat ini misalnya semua aman, semua nyaman, tidak ada masalah, tapi tidak ingat Tuhan. Kadang-kadang kalau misalnya Tuhan bertanya pada saya, mungkin saya akan bilang, Tuhan, lepaskanlah sebanyak-banyaknya di gandam di kampung ini, kan begitu. Karena apa? Karena sering musuh paling besar yang membuat orang lupa pada Tuhan dan melakukan Tuhan adalah kenyamanan. Di Eropa sekarang gereja mulai turun. Ada pendeta KPS berusaha lagi, dia ke Jerman setahun. Lalu saya bilang, oh di mana gereja pendeta? Di gereja ini bang. Coba foto dulu, saya bilang di foto. Jadi balik di gereja itu 350 orang. Itu pun yang dulu itu usia-usia 60 tahun ke atas. Jadi kalau 10 tahun lagi meninggal semua itu, tutuplah gereja di sana. Sekarang, dulu itu gereja Jerman mendukung gereja di Indonesia. Kirim bantuan, bangun rumah sakit, bangun kampus, banyak bantuan. Sekarang, kalau kita baca sekarang, udah ada namanya Minggu UN. Apa itu Minggu UN? Minggu di mana UN di Jerman meminta galangan atau luhur untuk membantu mereka yang di Jerman. Karena apa? Gereja menurun, yang datang gereja menurun, persembahan menurun, keuangan menurun. Karena apa? Karena di sana sudah makin nyaman, teknologi makin tinggi, peradaban, ekonomi, pendidikan, kampus, profesor, semua terbaik di sana. Tapi manusia makin baik, gereja makin ditinggal. Hati-hati saudara, dan mari kita berefleksi, Tuhan, apakah setelah hidupku makin nyaman, aku makin meninggalkan, aku makin melupakan? Apakah setelah pekerjaanku makin nyaman, keluargaku, ekonomiku, pendidikanku, jabatanku makin nyaman, aku semakin banyak mencari alasan, dan aku semakin mengandalkan apa yang kumiliki daripada mengandalkan kuasa Tuhan. Saudara-saudari, Maryani adalah utusan Allah. Dan sebagai utusan Allah, dia membawa kabar baik daripada Allah. Coba lihat dulu wajah samping kiri kanan kita. Saat kita melihat wajah samping kiri kanan kita, maka orang-orang yang di dekat kita ini dan kita sendiri adalah utusan Allah. Amin Bapak Ibu. Kita utusan Allah. Sebagai utusan Allah, kita membawa cahaya, berkat, kemuliaan, dan pengasihan Allah kepada setiap orang yang kita jumpai. Sebagai utusan Allah, kita merepresentasikan kasih Allah kepada setiap orang yang kita jumpai. Bapak Ibu, mungkin sulit bagi kita memahami Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Tuhan Yesus berkata ketika ditanya oleh orang Yahudi, apakah yang paling besar dari Taurat? Tuhan Yesus berkata, kasih Tuhan Allahmu, kasih sesama. Itulah inti, itulah kesimpulan immaripun dari seluruh kitab Taurat dan seluruh kitab para nabi. 1 Korintus 13, pada akhirnya hanya 3 yang tetap, iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar adalah kasih. Dan dalam epistel tadi kita membaca Allah itu kasih. Dan kalau kita mau disebut utusan Allah, representasi Allah,
malak surgawi, maka kasih harus terpancar dari diri kita. Saudara-saudara dikasihi oleh Tuhan, setelah tadi saudara melihat wajah samping kiri dan kanan saudari, saya mau bertanya kepada saudara-saudari. Pertanyaannya adalah, apakah setelah melihat wajah yang samping kiri kanan kita, apakah setelah melihatnya iman kita makin terang atau makin gelap? Coba lihat dulu sekali lagi samping kiri kanan. Lihat wajahnya, lihat senyumnya, lihat senyumnya, lihat sedetail-detailnya. Dua ya. Sudah? Apakah iman saudara-saudari setelah melihat orang di sekitar kita makin terang atau makin gelap? Terang atau gelap? Terang. Kalau kita makin terang setelah melihat orang sekitar kita, berarti kita di gereja ini sudah lulus menjadi putusan Allah. Amin Bapak Ibu. Setelah kita makin terang setelah melihat orang-orang di sekitar kita, berarti kita sudah memancarkan cahaya kasih Allah. Ada wajah-wajah surgawi yang dilihat orang di wajah kita, maka setelah dia melihat kita, imannya makin terang. Coba lihat dulu kami di depan ini. Radika dan saya. Setelah melihat kami, iman Bapak Ibu makin terang atau makin gelap? Makin terang atau makin gelap? Puji Tuhan, haleluya. Kalau setelah melihat wajah kami iman Bapak Ibu makin gelap, berarti ada yang salah. Saudara dikasihi oleh Tuhan, dalam kitab Maleakhi Tuhan berkata kepada bangsa Israel, aku mengasihi Yakub, tapi membenci Esau, membenci Edom. Esau itu nama lainnya Edom. Edom itu adalah leluhur dari bangsa yang disebut Idumea. Idumea itu adalah suku yang dimana Herodes adalah keturunan orang Idumea. Jadi Esau disebut Edom, Edom artinya kemerah-merahan, karena Esau menjual kesulungannya dengan semangkuk bubur kacang merah. Jadi Esau menjadi bangsa Edom. Edom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Yunani Perjanjian Baru disebut Idumea. Idumea adalah leluhur daripada Herodes. Jadi bisa kita lihat Esau, Edom sampai keturunannya sampai Herodes terus menerus berselisih dengan Yakub, Yusuf 12 marga Israel, dan kemudian Tuhan Yesus. Sesungguhnya Herodes dan Tuhan Yesus satu opung mereka. Tapi firman Tuhan ini berkata, siapa yang tidak menghormati Allah? Firman Tuhan berkata hari ini, siapa yang tidak mengasihi Allah? Siapa yang meragukan kasih Allah? Tuhan berkata, aku akan membenci dia. Seperti Esau, aku akan membenci dia. Siapa yang tidak menghormati Tuhan, Tuhan berkata, aku akan membenci Esau. Aku akan membuat pegunungannya menjadi sunyi sepi. Aku membuat tanah pusakanya menjadi padang gurun. Apabila Edom berkata, kami hancur, tapi kami akan membangun kembali runtuhan itu, maka Tuhan berkata, mereka boleh membangun, tetapi aku akan merobohkannya. Orang yang tidak hormat pada Tuhan, dia bisa maju secara ekonomi, bisa. Dia bisa sehat, bisa. Dia bisa berjabatan, bisa. Dia bisa berusaha membangun, berkembang, makin baik, makin maju, bisa. Tapi Tuhan berkata, sekuat apapun dia membangun, aku yang akan membangun. Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa apapun kemampuan, kekuatan, kekuasaan manusia, bila tidak berkenan di hadapan Allah, pada akhirnya akan dirobohkan. Tapi sekecil apapun, selama apapun, kalau kita mengasihi, meyakini, percaya pada Tuhan, maka pada akhirnya apa yang kita kerjakan akan abadi, akan kekal, akan berbuah. Firman Tuhan hari ini menjadi cermin pada kita. Kadang-kadang rumah tangga itu 5 tahun pertama bulan madu, 10 tahun kemudian mulai asam, 15 tahun kemudian mulai duduk pun udah beda. Bapak di depan, ibu di belakang. Di gereja pun udah beda, amat dan tuan. Bapak 5 menit menyusul. Kadang-kadang dalam keluarga, kasih itu perlahan-lahan mulai dilakukan, mulai makin pahit. Saya mengenal seorang keluarga, seorang bapak dan ibu dalam keluarga
Bapak ini selalu kerja di luar kota, hampir tidak ada waktu untuk keluarga. Bukan karena tidak mau, tapi karena tuntutan ekonomi. Dia pergi malam dan pulang pagi. Siang bekerja, mengumpulkan barang pertanian, antar ke Medan, sampai Medan jam 4 baru pulang lagi ke daerah pegunungan, Dolo, Seram Padang. Begitu terus. Lalu kemudian dia mulai berpikir, kalau begini terus, istri dan anak-anakku, dia tidak akan rasakan kasih sayang seorang bapak. Secara ekonomi kayaknya cukup, tapi ini tidak baik, ini tidak betul. Lalu dia mulai berdoa pada Tuhan dan dia berpikir, suatu ketika dia ulang tahun, lalu dia bilang sama istrinya, "Mak, saya akan cepat pulang, saya cepat ke Medan. Nanti kita makan bersama, kita rayakan ulang tahun." Iya Pak. Tapi kemudian karena tuntutan pekerjaan, tetap tidak bisa. Jam setengah 3 dia masih di jalan, setengah 4 masih di jalan. Lalu dia kirim WA kepada istrinya. Nama istrinya Inanta Suripada di WA-nya. Lalu suaminya WA, "Istriku yang tersayang, maafkan hari ini Bapak terlambat pulang. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini." Ya. Ini kenapa ini? Masakan sudah selesai, air sudah selesai, yang ulang tahun terlambat pulang. Lalu kemudian rupanya istrinya belum tidur karena khawatir. Lalu dilihat, dibaca ibu, dibaca ingat, "Demi kau dan sebuah hati, terpaksa aku harus begini." Oh, Tuhan seperti itu. Iya ya, bapak orang yang segitu udah mokor semua. Orang lain sudah tidur, tapi bapak kami masih di jalan. Kayak mana kalau ngantuk kecelakaan? Kayak mana kalau ada begal? Kayak mana? Demi kau dan sebuah hati. Pun mulai itu dia membahas. Ingat sama detik, kan begitu kan? Kalau dia suaminya kan ingat sama detik. Kalau tajam juga juga, "Oh abal dengan istri, dipikir suami." Lalu istrinya menjawab, "Bapak kami yang kami cintai. Baiklah Bapak, ku coba bertahan mendampingi dirimu." Lalu dikata bapaknya, "Ku coba bertahan mendampingi dirimu." Waduh. Kalau kita selalu pulang ke rumah jangan kata-kata seperti itu, tapi ada komunikasi yang baik seperti itu, kira-kira ketika istri buka pintu, wajahnya bagaimana? Coba ingat dua mana? Baru tangga BN, tolong yang berdiri dulu. Tolong yang berdiri. Di sini Bapak ini. Bapak masih sehat? Di sini Bapak. Tolong yang berdiri. Coba menghadap ke jemaat. Misalnya Inang dan Bapak adalah keluarga yang demikian, lalu kemudian tengah angkat suami pulang menyambut, tapi sebelumnya sudah ada komunikasi baik seperti tadi. Kira-kira saat menyambut itu bagaimana wajah Inang? Tolong hadap ke jemaat. Hadap ke jemaat. Arahkan wajah Inang ke jemaat. Mengarah ke depan. Iya, mengarah ke depan. Dan tunjukkan bagaimana wajah Inang menyambut suami. Dua ya. Dua ya. Setuju dengan si Aminah? Apakah Inang setuju wajahnya akan seperti itu? Waktu Inang menyambut begitu menyambut di Marinda, dia melihat, "Pak, ada sampai Pak, aman dan di jalan Pak, sehat Bapak. Ini Pak minum air hangat. Udah kubuatkan mandian Bapak pendeta hangat juga. Dikusuh Bapak." Dan seterusnya. Karena apa? Karena ada komunikasi yang baik. Komunikasi yang baik. Jadi seberat apapun hidup ini, sesulit apapun keluarga, setinggi apapun tanggung jawab, bila ada kasih dalam hati kita, selalu ada titik-titik yang bisa kita rayakan. Amin Bapak Ibu. Lalu mereka mulai sepakat setelah itu, oke lah, kalau itu Sabtu kita bisa kerja. Jadi setiap Sabtu mereka memutuskan, mereka waktu family time duduk depan rumah memandang langit sore yang mulai terbenam berwarna jingga orange yang indah itu. Lalu mereka duduk depan rumah buat teh manis, gorengan, lalu mereka bernyanyi bersama. Tapi lagunya bukan yang pertama dan kedua tadi. Lagu mereka ganti. Ku cari dan selalu jalan agar tiada
penyesalan dan Dermaga. Bapak Ibu, hari ini kasih itu sangat mahal. Hari ini hati-hati, kasih itu sangat mahal. Hargai suami kita di rumah, karena kalau tidak banyak perempuan-perempuan lain berebut penghargaan di luar rumah. Cintai istri kita di rumah, karena apa? Ada sekarang, dan saya terkejut, ada sekarang fenomena pekerjaan baru yang disebut pelakon. Dan bagi mereka itu pekerjaan. Pekerjaan. Artinya kalau itu pekerjaan, mereka melatih dirinya seprofesional mungkin untuk merebut suami orang. Dia belajar. Pagi-pagi dia bangun, tujuannya apa? Sudah siapa duduk. Hari ini kasih itu makin mahal, Bapak Ibu. Kalau Tuhan berkata, aku telah mengasihimu, aku tetap mengasihimu, aku masih mengasihimu, dan aku akan selalu mengasihimu. Tuhan sebenarnya menyimpan banyak sekali di dalam hati Bapak Ibu pergumulan. Karena apa? Banyak tindakan bangsa ini yang menyakiti itu. Kita sebagai orang tua juga, kalau kita menatap istri suami anak kita, dia anak istri kita mungkin banyak membuat hati kita sakit. Tapi beranikah kita tetap mengatakan, istriku, aku telah mengasihimu, aku masih mengasihimu, aku tetap mengasihimu, dan aku akan selalu mengasihimu. Walaupun kau berulang kali menyakitiku, menyusahkanku, mengkhianatiku, aku tetap, aku masih, aku telah, dan aku akan mengasihimu. Bapak Ibu saudara, coba Bapak itu yang punya istriku dua ya. Ini kalau suami nggak pernah masalah rumah ini saja. Nggak pernah dipanggil sayang, gitu sayang. Ikuti yang saya sebutkan ya, Pak. Dua ya, istriku. Lihat istri Bapak, jangan lihat saya. Pertama-tama, tolong berdiri Pak, tolong berdiri. Ibu juga tolong berdiri. Pegang tangannya. Dua berdiri. Dua. Tinggi. Bapak itu kan yang saya sebutkan. Istriku. Aku telah mengasihimu. Aku tetap mengasihimu. Aku akan mengasihimu. Aku akan mengasihimu. Bayangkan Pak, kalau istri bilang, dengan cara apa engkau mengasihi? Sakit gak hati Bapak itu? Udah ada temingku kau kuasai, udah HP kau kuasai, tiba-tiba masih bertanya dengan cara apa? Kasih kalau dilakukan sangat menyakitkan. Makanya ibu pegang tangan Bapak. Kalau tangan istri sendiri nggak apa-apa dipegang, biar depan umum. Kalau ada kita yang cemburu yang suami istri, nanti istri kita pegang dua tangannya, jangan ke orang lain. Ibu perlu apa Bu? Girsang, ikutkan yang disebutkan. Bapak sayangku. Ikutkan yang saya sebutkan. Bapak sayangku. Cinta matiku. Aku telah mengasihi. Aku tetap mengasihi. Aku masih mengasihi. Dan aku akan selalu mengasihi. Udah ada listrik juga. Terima kasih Bapak Ibu, silakan duduk. Terima kasih telah membantu saya menerangkan khotbah ini. Jadi nanti kalau ditanya di rumah, siapa yang khotbah? Saya kan? Saya, baru Ibu Girsang dan Bapak Ibu dari pokok hari ini ya. Bapak Ibu, mari kita hidup dalam kasih. Epistel mengatakan kalau kita datang gereja, kalau kita memberi persembahan, kalau kita melayani, kalau kita khotbah pun, kalau nggak ada kasih hati kita doa besar semua. 1 Korintus 13 berkata, walaupun aku bisa berbahasa segala bahasa, walaupun aku bersama tubuhku dibakar, walaupun aku mengerti segala nubuatan, walaupun, tapi kalau aku tidak memiliki kasih, aku seperti bom yang mengering, aku tidak berguna. Segala sesuatu akan berakhir, tapi kasih dan tetap.
marilah kita saling mengasihi. Amin Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih telah mengasihi kami. Terima kasih walaupun banyak kekurangan, pelanggaran, keterbatasan, dan keraguan kami. Terima kasih Tuhan, sampai hari ini dan sampai kekal nanti Engkau tetap menegaskan kasih Tuhan tidak berubah, selalu baru setiap pagi. Kasih Tuhan adalah kekuatan kami. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup dalam kasih ini. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara yang kami kasih. Bapak Johnson Sinaputar dalam proses penyembuhan, Sintua J.S. Sembayak, Bapak Sintua Salmo Sinaga, Sintua Rosni Sinta Kirsang, Nyonya Jojor Munte, Nyonya Jeka Sinaga Busuragi, Nyonya Romondang Panggabean, Nyonya Sultan Damani Busuragi, Nyonya Sintua SS Manjorang Purba, Bapak Roni Sinaga yang sedang bernami di Mali dan di Royal Prima. Tuhan, mohon belas kasih pengurapan pertolongan Tuhan pada mereka. Berikan kekuatan, berikan iman pengharapan, dan walaupun tubuhnya sakit, izinkan Tuhan imannya terus menyala-nyala. Berkati Tuhan juga seluruh jemaat di KPS Sidoarjo, majelis jemaat, para pelayan Tuhan full timer. Berkati orang-orang muda, anak-anak gereja ini yang sedang belajar merantau di tempat yang lain. Kami berdoa anugerah Tuhan melimpah untuk mereka. Terima kasih Tuhan, sempurnakan meteraikanlah firman-Mu, karena dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa. Amin. Allah itu kasih dan hendaklah kita tetap percaya kepadanya. Kita bernyanyi Kau berfirman. mendengarkan firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan, yaitu tertulis dalam Mazmur 96 ayat 8. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Sekarang mari kita mengumpulkan persembahan kita. Kita kumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Haleluya nomor 411 ayat 1 dan 2.
Ya Tuhan, Bapa yang Maha Murah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu saja kami menerima berkat yang berlimpah dan yang mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu jua. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan namamu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, dan mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang akan Kau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepatutnya dengan hati yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan dan doa kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing orang. Jemaat pulanglah dengan damai sejahtera. Terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Salam, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.